Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Faya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mukarumun segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Jami'ah Rahman, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini sebagaimana biasa setiap Senin malam Selasa ba'da maghrib hingga Isya, insyaallah kita sama-sama mentakrir kitab dan juga sama-sama membahas isi daripada karya musannif kitab Irsyadul Anam As-Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Alawi yang kita sandingkan dengan kitab Safinatun Najah li Sayyid Salim Al-Hadrami. Sudah sampai di halaman yang ke-10 baris pertama. Ya, baris keberapa? Kelima ya. Baris yang kelima. Baris yang kelima. Alhamdulillah, rupanya ada yang ingat. Baris yang kelima ya. Masih bicara tentang sunnah dalam sholat. Qala mu'allifullahu ta'ala wa naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu. Lagi sunnah membuat suatu dinding di hadapan yang bersembahyang atau yang bersolat, yaitu seumpama tembok atau pagar atau tiang antaranya 3 hasta. Dan sunnah bersugi atau bersiwak. Bersugi ini sama aja sikat gigi atau kayu siwak, pakai siwak ya. Bersugi itu bersikat gigi. Sunnah. Nah, sunnah bersugi sebelumnya sholat atau sebelumnya sholat, sebelumnya sembahyang, dan sunnah berlafaz niat sholat, dan sunnah meratakan shaf dan menyuruh meratakannya atau meluruskannya. Makanya kalau istawu sufufakum itu selalu dilakukan oleh Rasulullah. Kalimat itu istawu rapatkan sufufakum, sof kalian, barisan kalian. Minimal sekurang-kurangnya itu kalau mengambil pahala sunnah jadi imam. Jangan buru-buru madep ke kiblat, madepnya ke jamaah dulu, suruh ngeratain, suruh lurusin. Sof dan menyuruh meratakannya oleh imam lebih afdol. Adapun segala sunnah yang di dalam sholat bermula daripada itu angkat 2 tangan pada takbiratul ihram, dan jika hendak ruku dan bangun daripada tasyahud awal, dan sunnah doa apa? Sunnah doa sepatah. Nah, sepatah itu paling tidak sekalimat. Sepatah atau sekalimat. Setelah takbiratul ihram, maksudnya setelah takbiratul ihram itu ada yang disunahkan doa iftitah. Versinya macam-macam. Ada Allahu Akbar kabiro, ada juga Allahumma baik wa baina kama foto ya kan begitu, ada yang terusan begitu tuh versi redaksinya. Boleh nggak itu? Boleh. Sunnah namanya sepatah. Setelah takbiratul ihram kemudian maka sunnah apa itu? Sunnah a'udzu atau ta'awud sebelumnya Fatihah, dan amin sesudahnya Fatihah. Dan sunnah membaca surat di dalam dua rakaat subuh dan dua rakaat yang permulaan lain-lain sembahyang. Dan sunnah jahar atau jelas. Jahar itu artinya jelas gitu.
bagi munfarid, bagi munfarid. Munfarid itu seorang yang ketinggalan rakaat dalam berjamaah, dan bagi imam di 2 rakaat subuh. Nih imam jaharnya nih 2 rakaat subuh dan Jumat dan Id, dan di 2 rakaat permulaan sholat maghrib dan isya. Ada orang johor sama asar jahar, dia bacanya semuanya dijahar, semuanya dijahar. Lah itu adalah merupakan pekerjaan ingkar sunnah, karena yang diajarkan Rasulullah jahar itu cuman 3 tempat tadi di Fatihah, yang 3 sholat tadi, subuh, maghrib, dan isya. Johor amma asar bacanya sir. Maksudnya sir, wajib kedengerannya sama kita doang sendiri, jangan sampai kedengeran sama orang lain. Apalagi sampai gede banget sholatnya cuman sendiri, sholatnya cuman berdua umpamanya. Ada tuh di masjid, sering saya nemuin begitu. Bahkan ada di satu masjid yang biasa saya sholat, atau satu musala itu dari awal sampai akhir mana orang tua lagi. Tetap kita menyampaikan, meskipun siapapun yang sholat sedemikian, kita menyampaikan. Boleh kita sampaikan setelah dia selesai sholat, Pak, yang namanya johor itu sholat Fatihahnya enggak jahar, Fatihahnya enggak kudu kedengeran sama orang, Fatihahnya sir. Sok sunnah baca surahnya juga sir. Apalagi Bapak sampai 4 rakaat dibaca semua jahar gitu. Itu mengingkari sunnah. Nggak ada ulama satupun ulama yang mengerjakan demikian, mau mazhab apapun nggak ada. Di johor dan di asar itu jahar, nggak ada, saya belum nemuin gitu. Jadi kita tegur tuh nggak apa-apa gitu kalau masalah itu, karena itu udah jelas-jelas ingkar atau bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat atau ingkar sunnah. Karena jumhur ulama semuanya sepakat dan tidak ada khilafiyah untuk masalah sunnah. Bacaan jahar itu hanya di Fatihah dan surah di 3 sholat fardu gitu. Ditambah lagi sholat Jumat dan sholat Id. Jika ada yang di masjid, di musola, boleh kita tegur, Pak, tapi negornya setelah dia salam. Negornya juga pakai adab, jangan di depan orang banyak, ajak ngopi dulu, supaya dia nggak tersinggung. Sekalipun yang kita sampaikan itu benar, kadang-kadang orang sensinya merasa lebih benar, padahal dia nggak tahu ilmunya. Karena menang tua, menang ubanan, kadang-kadang dia ngerasa lebih ngerti, lebih tahu, padahal yang dia kerjain itu adalah bid'ah dolalah atau mendekati ingkar kepada kesunahan yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jauh daripada ijma para ulama gitu. Kalau yang begitu boleh kita tegur karena sudah disepakati gitu. Sampai di mana tadi? Terusin dah, Pak. Mau takbirin dikol ya. Terus pindah daripada hukum kepada lain-lainnya, bangun daripada rukuk, maka sunnah mengucapkan Allahu Akbar ya. Dan sunnah mengatakan rukuk dan sujud di tiap-tiap kali
dan membaca doa iktidal, dan sholat subuh membaca qunut dan membaca doa Ya. doa antara dua sujud dan doa rakaat akhir. Ya. Maka sekalian ini nanti akan tersebut dalam pasal yang di bawah ini. Ya. Dan sunnah menaruh yang Dua tangan di bawah di atas pusat ketika berdiri sholat, dan sunnah memandang kepada tempat sujud. Dan sunnah Menaruh dua tangan di atas, ketika dan sunnah memegang segala jeriji tangan kanan, melainkan telunjuknya dilepaskannya, diangkatnya ketika ya. Dan sunnah berbalik dengan muka ke kanan pada salam yang pertama, Ya. dan ke kiri Pada salam yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Coba ulang dari awal, Pak Nur. Dari yang baris kelima halaman 10. Sunnah takbir yakni mengucap Allahu Akbar ketika berpindah daripada suatu rukun kepada lainnya, melainkan bangun daripada rukun. Maka sunnah mengucap sami Allahu liman hamidah, dan sunnah membaca tasbih ruku dan sujud 3 kali, dan membaca doa iktidal, dan sembahyang subuh membaca qunut, dan membaca doa antara dua sujud dan doa tasyahud akhir. Maka sekalian ini nanti akan tersebut di dalam pasal yang di bawah ini. Dan sunnah menaruh 2 tangan di bawah dan atas pusat ketika berdiri sembahyang, dan sunnah memandang kepada tempat sujud, dan sunnah menaruh 2 tangan di atas lutut ketika duduk tasyahud, dan sunnah memegang segala jeriji tangan kanan melainkan telunjuknya, maka dilepaskannya dan diangkatnya ketika mengucap illallah. Dan sunnah berpaling dengan muka ke kanan pada salam yang pertama, dan ke kiri pada salam yang kedua. Ya. Jadi sudah dijelaskan di Irsyadul Anam li Sayyid Utsman bin Nagil bin Yahya bahwasanya pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita lakukan pada saat mengerjakan sholat, contoh ketika melakukan selesai baca surah ke ruku, mengucap Allahu Akbar, itu sunnah. Kalau ada yang nggak baca berarti nggak ada masalah, karena memang tempat sunnah satu, ketika selesai surah ke ruku mengucap Allahu Akbar, itu sunnah. Yang kedua, mengucap Allahu Akbar ketika dari iktidal ke sujud. Mengucap Allahu Akbar, itu ucapan-ucapan Allahu Akbar itu yang wajib diucapkan hanya pada saat takbiratul ihram. Di luar dari itu, ketika tidak kita ucapkan atau kita ucapkan secara sir, dapat pahala sunnah. Tidak kita ucapkan pun
tidak merusak daripada rukun sholat itu. Dan sunnah mengangkat tangannya pun sama, 4 tempatnya yang sunnah gitu. Kalau ada yang lebih melakukannya, hati-hati dalam melakukan, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Makruh maksudnya apa? Kalau melakukan gerakan berlebihan dari 2 atau 3 gerakan, bahkan itu bisa membatalkan. Makruh maksudnya apa? Bisa jadi mengangkat tangannya untuk menyentuh bagian yang bisa membatalkan wudhu. Makruh maksudnya apa? Bisa jadi mengangkat tangannya menyalahi adab ketika dalam sholat. Itu bisa makruh. Kalau haramnya ya jelas haram yang mengangkat tangan membatalkan sholat. Umpamanya yang membatalkan sholat ketika mengangkat tangannya bisa membatalkan sholat yang gimana? Iseng sholat di halayak, di tempat terbuka, masjidnya tempat orang lalu lalang, yang tempat kita sholat. Umpama di Istiqlal, maaf, itu kan masjid terbuka Pak, cuman dibatasin pintunya kan ablak-ablakan tuh ya. Kalau di Istiqlal begitu kan, nggak ada pintu utama begitu. Ketika kita udah masuk area masjid, itu kan pintu siapa aja orang bisa lewat kan begitu. Ketika kita iseng, umpamanya karena mata kita nggak dididik untuk melaksanakan sunnah pada saat sholat, padahal sunnahnya memandang itu adalah memandang tempat sujud yang diajarkan sama Nabi sholatnya, kan begitu. Ini kita pelarak-pelirik, sholatnya di Istiqlal, yang lewat kebetulan di samping kita orang bening gitu, iseng tangan kita ngangkatnya disengajain ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman, nyenggol, batal nggak sholatnya? Ya itu yang dimaksud mengangkat tangan yang bisa membatalkan, diantaranya seperti itu. Kita kagak punya ukuran ya. Dan juga ketika kita menggerakkan tangan pada saat duduk atau tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Dan tempat yang ketiga dulu dalam mengangkat tangan yang sunnah, takbir intikal, takbir di pertengahan rokaat. Udah dapat rokaat kedua, rokaat menjelang rokaat ketiga pada sholat maghrib, atau pada saat sholat isya, atau sholat-sholat yang 4 rokaat. Itu takbir intikal namanya. Jadi takbir yang membatasi antara 2 rokaat pertama dengan rokaat sisanya. Itu takbir intikal. Maka sunnah mengangkat tangan. Artinya kalau ada orang mengucap takbir dan mengangkat tangannya sunnah. Ketika orang ada yang nggak pakai diangkat lagi, main sedekap aja, nggak pakai ngucap Allahu Akbar lagi, nggak pakai takbir intikal lagi, artinya seperti itu, dan nggak pakai gerakannya juga, itu tidak membatalkan sholat. Itu cuman nggak dapat pahala sunnah dalam sholat. Begitu. Dah, terus telunjuk ketika tasyahud. Kalau ada yang nggak gerakin telunjuk, tapi jumhur ulama nih sepakat nih, telunjuk itu yang ulama yang manapun wajib digerakkan. Sepakatan ulama tuh semua, mazhab apapun sama. Cuman ada perbedaannya ketika menurunkannya atau ketika menggerakkannya, itu ada perbedaan. Tapi semuanya sepakat itu adalah sunnah gitu. Kalau kita nggak mau ngerjain,
nggak ada masalah. Tapi kita mau ngikutin sholat siapa, perkaranya di situ. Kalau kita bicara sunnah, sedangkan jumhur ulama semuanya sepakat itu tidak ditentang, menggerakkan tangannya semuanya sama, harus digerakkan. Cuman teknisnya yang beda-beda pendapat, yang khilafiyah, ada yang diangkat dengan cara begini, ada yang begini, ada yang agak dinaikin, ada yang diputer, betul? Gitu. Ada yang turun ke bawah, gitu. Itu perbedaannya di situ. Tapi semuanya sepakat mengangkat tangan dan menurunkannya di saat illallah, karena itu adalah jari telunjuk ini sebagai isyarat mentasdikan hati kita membaca asyhadu alla ilah. Nih kita kodein Maha Tunggal ini Allah. Illallah. Tuh. Gitu. Jadi itu sunnahnya. Maka itu wajib kita kerjain. Dan juga ini dinamakan, ada yang kalau di Safina dirinci sunnah-sunnah tersebut, ada yang digolongkan dengan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu 7. Sunnah ab'ad apa definisinya? Pekerjaan sunnah yang apabila ditinggalkan wajib diganti dengan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Golongannya apa? 7. Golongannya ada 7 gerakan dan bacaannya. Yang pertama at-tasyahud awal, tahiyat pertama. Tahiyat pertama yang mana, Pak? Yang baru dapat 2 rakaat. Lupa. Nih pertanyaan Bu Haji 2 Senin yang lalu atau Senin kemarin, saya lupa. Lupa kita kelancopan, kelewatan, kebablasan kalau kagak ngerti kelancopan. Udah 2 rakaat kita lupa tasyahud tahiyat awal, kita main berdiri aja ampe itidal baru ngeh. Itidal yang rakaat ketiga. Tuh di rakaat ketiga kita tahiyat awalnya, sedangkan kita lagi ngelaksanainnya sholat johor atau sholat isya. Tuh enaknya kita ngerti tahiyat awalnya di rakaat ketiga, apa kita habisin jadi tahiyat akhir aja? Benar? Habisin tahiyat akhir dulu. Jangan dikerjain, dibalasnya lempengan kita ingat. Umpamanya nih kita ingat di lempengan itidal, agak apa ya Pak bahasanya begini ya? Nggak enak pakai bahasa formal, kurang medok. Apa namanya? Kita itu apa namanya sholat ngehnya di rakaat ketiga. Oh iya, tadi belum tahiyat awal, perasaan gua udah 2 rakaat, ini udah rakaat ketiga. Jangan rakaat ketiga kita ngelakuin tahiyat, selesaiin. Tapi ketika kita tahiyat akhir, kita sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wala yasbu. 3 kali. Sujud sahwinya jangan cuman sekali. Jangan cuman sekali. Gitu. Dan makmum kalau ada imam yang begitu jangan cepet-cepet ngambek. Bubar barisan itu, Pak. Kalau kena imam yang begitu, itu tanggung jawab imam tuh. Makanya imam kudu fokus. Itu tanggung jawab imam. Ini udah apa namanya? Udah sempurna berdiri. Subhanallah. 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 Kan begitu nih. Ini imam udah asik, lagi asik. Wallahu a'lam. Itu kadangkala itu bisa jadi saking nikmatnya ibadah, baik sangka kita, Pak. Jadi makmum kita baik sangka saja. Itu keindahan, dan beliau di depan jadi imam
sedang menikmati ibadah. Sebagaimana Sayyidina Ali lagi nikmat ibadah ditusuk pakai pedang keluar darah kagak ngeh. Dia tetap ngejalanin sholatnya. Itu kalau lagi nikmat bisa jadi seperti itu. Kalau ukuran orang alim, ukuran orang soleh. Kalau ukuran kita, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tetap, namanya kita harus baik sangka. Masa iya lagi sholat kita pakai buruk sangka segala, gitu kan? Jadi, nah, di mau salam si imam itu wajib, si makmum wajib ikutin enggak? Ngikutin. Kalau mau berjamaahnya enggak hilang. Kalau mau pahala berjamaahnya enggak hilang, dan menyempurnakan juga gerakan. Karena tahiyat awal itu merupakan ada kewajiban. Ada wajib kan? Apa wajibnya? Hah? Duduknya sunnah. Sahadatnya wajib. Bisa rusak juga itu makmum kalau nggak ngikutin imam. Makanya saya bilang makmum jangan cepet-cepet ngambek munfarid, batalin sholat sendiri. Besok ngomongin lagi tuh imam, padahal sama-sama dia kagak ngerti ilmunya. Yang jadi permasalahan di masjid, di musola seperti itu kebanyakan, Pak. Dia ngambek munfarid, keluar dari barisan, keluar dari jamaah, dia ngerjain sholat sendiri, besok digunjing tuh imam. Padahal belum tentu dia dalam keadaan lalai, dia lupa. Bisa jadi saking nikmatnya dia ibadah. Kita kan ukuran iman orang nggak ada yang tahu, Pak. Gitu. Jadi kalau kita punya baik sangka, makanya ketika kita mengucapkan adaan makmuman, pasrahin juga itu. Kita udah ngikutin imam aja. Gitu, kita ngikutin imam aja. Tapi kalau imam lupa wajib kita tegur. Kalau udah ditegur tetap dia bablasin, tetap si imam juga harus tahu ilmunya. Nanti itu di depan di lembar berikutnya ini, di pasal berikutnya ada syarat menjadi imam, ada syarat jadi makmum, gitu. Jadi kalau kita udah ingetin, nanti si imam kalau tahu, oh iya gue lupa baru lempengan ini adalah termasuk sunnah sunnah yang harus dibayar dengan sujud sahwi. Lakonin sujud sahwi. Yang kedua, duduk di dalam tahiyatnya. Duduk di dalam tahiyatnya itu termasuk sunnah Nah terus Ustadz, permasalahannya kalau tahiyat awal duduknya tahiyat akhir, atau tahiyat akhir duduknya tahiyat awal, itu bagaimana? Nah ini kan selama ini kita awam, Pak. Selama ini kita enak-enak aja itu, kita pikir itu sunnah biasa, padahal itu adalah termasuk sunnah Ketika kita melakukan gerakan duduk yang tertukar, bisa jadi kan tertukar ya, duduk yang tertukar, kita paham ilmunya dan kita dalam kondisi yang sehat, normal, sehat, kondisi sehat, kita tahu ilmunya, kondisi kesehatan kita normal, nggak dalam keadaan sakit, gitu, nggak dalam keadaan darurat, maka wajib ketika kita duduk tahiyatnya tertukar, wajib dibayar pakai sujud sahwi. Ya, sekarang udah dikasih tahu baik-baik. Terus kalau nggak dibayar sujud sahwi bagaimana, Ustadz? Ya kagak apa-apa, karena memang sekali lagi itu adalah sunnah, gitu kan, gerakan duduknya. Asal yang tadi jangan sampai hilang kayak rukunnya, jangan sampai hilang rukunnya. Kalau rukunnya hilang bisa jadi batal. Kalau gerakannya doang
nggak ada masalah gitu. Dan membaca sholawat kepada Nabi di dalam tahiyat tersebut. Makanya ini ulama kalau Imam Syafi'i mewajibkan gitu. Tuh yang ketiga. Yang keempat, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Jadi tahiyat awal Allahumma sholli ala Muhammad boleh tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sekurang-kurangnya. Mau diterusin pakai sholawat Ibrahimiyah cakep, asal jangan diganti pakai sholawat Nariyah. Bentang-bentang baca sholawat kepada Nabi berarti sholawatnya tibil kuluk boleh Ustaz? Nah ada, mau ngikutin siapa? Kecuali ada yang mengerjakan. Ulama sebelumnya nasnya jelas, dalilnya jelas. Tapi selama ini saya belum pernah nemu tuh bisa digantiin pakai sholawat yang lain kecuali Ibrahimiyah. Karena perintah sholat itu adalah, dan Islam itu tegak lurusnya mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim sebagai Khalilullah. Itu. Nah itu perlu kita berdiri. Yang kelima kunut. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Safinah An-Najah ini, kitab Safinah An-Najah ini adalah bercermin kepada mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kunut itu termasuk sunnah abad, sunnah yang wajib diganti dengan sujud sahwi bila ditinggalkan. Kunut bacaannya dan berdirinya yang keenam. Dan yang ketujuh itu sampai dengan sholawatnya di dalam doa kunut. Kan ada sholawatnya tuh di terakhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kan ya, terakhir begitu kan kunut. Itu sampai itu tuh. Nah, kalau nggak lengkap, ada yang pakai kunut nazilah, ada yang pakai kunut mujmalah, ada yang pakai kunut syafi'iyah, tapi tetap ujungnya pasti ada sholawat. Boleh kalau kunutnya tuh. Kalau sholawat Ibrahimiyahnya nggak boleh diganti karena nggak ada yang pakai. Tapi kalau kunut versi nazilah boleh, versi syafi'iyah boleh, versi mujmalah boleh. Kunut ada versinya Pak. Itu cuman orang umumnya pakai kunut syafi'iyah dengan Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait dan seterusnya. Umumnya, kecuali di wabah, lagi ada wabah itu pakai nazilah. Bedanya apa sih nazilah? Nazilah itu ada doa tambahan sebelum sholawat gitu. Ada Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur, Allahumma stur. Itu ada di doa, di kunut nazilah tambahan sebelum sholawat. Tetap bau atasnya itu sama, Allahumma hadina gitu. Mau dipakai sehari-hari nazilah setiap subuh cakep, nggak masalah. Mau dipakai di witir yang ketiga setiap hari kayak sholat tarawih nggak apa-apa, karena itu amalan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terbatas dengan waktu. Artinya tidak terbatas dengan waktunya. Kalau di sholat wajib adalah subuh, kalau di sholat sunnah adalah witir di rokaat yang ketiga. Jangan coba-coba witir lebih dari 3 rokaat. Ada nggak yang ngerjain witir lebih dari 3 rokaat? Nggak ada. Kalaupun ada, adalah itu bid'ah yang dolalah. Saya pernah dengar ada yang sampai 5 sampai 7.
katanya saya dengar dalam tulisan, kenapa, mohon maaf, dulu kita pernah ada aliran Islam Jawa Sunda, pernah kan ya, Jasun, itu ngerjain kunutnya bisa sampai 5, bisa sampai 7, Pak. Nah, sementara jumhur ulama tidak ada patokan. Maka itu kalau ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa itu semua adalah bid'ah yang dolal, bid'ah yang sesat, begitu. Sama halnya dengan sholat pada malam nisfu Sya'ban. Sholat sunnah nisfu Sya'bannya adalah bid'ah dolalah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah nih, mazhab Syafi'i, gitu, sholat sunnah nisfu Sya'ban itu nggak ada. Sholat sunnah yang dikerjakan pada saat malam nisfu Sya'ban ada. Hati-hati, belum tentu tuh orang yang sholat di masjid, di majelis taklim, di musola ba'da maghrib malam nisfu Sya'ban sampai isya itu belum tentu itu sholat sunnah nisfu Sya'ban namanya, belum tentu. Jangan fitnah dulu, jangan hasud dulu, tanya sholat apaan dulu. Dan juga masyarakat jangan salah kaprah, oh enakan di masjid ono ada sholat nisfunya. Nah ini Pak, yang bermasyarakat di sini kalimat ini, masjid ono kalau malam nisfu Sya'ban ada sholatnya, nggak kayak di Ar-Rahman cuman baca Yasin doang, kan begitu ya. Contoh kalimatnya seperti itu. Kalau benar sholat sunnah nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Kalau sholat sunnah awabid nggak masalah, sholat sunnah tasbih nggak masalah, sholat sunnah birrul walidain nggak masalah. Tapi kalau sholat sunnah nisfu Sya'ban atau sholat nisfu Sya'ban nggak ada. Nah ini yang di masyarakat kita perlu dilurusin Pak. Yang ngisi-ngisi di majelis taklim, yang menyelenggarakan majelis taklim, baik kaum perempuan, kaum ibu-ibu. Kadang-kadang kaum ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu yang bikin di rumah, kadang kan suka rongeh begitu. Kalau bahasa saya rongeh. Ini di Romangon, kalau di Sunter mah nggak ada begitu. Di Romangon kasus-kasus seperti ini tahunan ini di Romangon terjadi. Enakan di majelis taklim ono, mama tuh kadang ngomong. Ada sholatnya nisfu, agak cuma nenteng air, baca Yasin bareng-bareng udah selesai, gitu. Nah ini perlu dilurusin, nggak ada sholat sunnah nisfu, gitu. Makanya jadi pimpinan majelis taklim juga harus danta, harus jelas ngomong ke jamaah, terutama kerjaan yang sunnah. Jangan main asal jeplak aja, weh besok malam nisfu kita kumpul di sini ya, kita sholat nisfu. Nah sepotong lagi aja nyampe idnya. Ya jamaah nggak salah, rame begitu. Dan akan kepantek di akal pikirannya bahwa nisfu itu ada sholat sunnahnya. Makanya itu yang perlu diluruskan dalam penyampaian dan ditabayun, dicari tahu ilmunya yang benar. Jangan sampai salah nyampein, akhirnya sampainya ke jamaah umum itu beda dan bisa dijadikan hukum yang berbahaya ketika sesuatu penyampaian yang sah akan keilmuannya dijadikan hukum di masyarakat, dijadikan suatu kewajiban di tengah masyarakat. Ini tanggung jawabnya adalah ulama setempat tuh Pak, gitu. Jangan main kerjain aja, jangan main sembarangan aja. Wallahu a'lam bishawab.